Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zatia dengan NIM 213304170, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. A. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, dan penginteraksian dengan tersebut. Jadi, dapat didefinisikan manajemen sumber daya manusia yaitu sebagai suatu pengelolaan dan pendayaan sumber daya yang ada pada individu. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Dat Yoder, manajemen personalia adalah penyediaan kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka. B. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengendalian. Yang kelima, pengadaan. Yang keenam, pengembangan. Yang ketujuh, kompensasi. Yang kedelapan, pengintegrasian. Yang kesembilan, kedisiplinan. Yang kesepuluh, pemberhentian. C. Perencanaan prosedur rencana manajemen sumber daya manusia. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengetahui jenis masalah perencanaan. Yang kedua, mampu mengumpulkan, menganalisis informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, memiliki pengetahuan luas seperti job analisis, organisasi, persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, membaca situasi terkini dan masa mendatang. Yang kelima, memperkiraan peningkatan sumber daya manusia di era teknologi masa depan. Yang terakhir, mengetahui peraturan dan kebijakan perburuhan pemerintah. Prosedur perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelompokkan data dan menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memiliki alternatif yang baik. Yang terakhir, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Rencana sumber daya manusia. Yang pertama, harus menyeluruh. Yang kedua, job description, setiap personal harus jelas. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan perusahaan. Yang keempat, rencana harus jelas seperti menetapkan hubungan kerja. Yang kelima, rencana harus fleksibel. Yang keenam, harus mengatur mutasi horizontal, peraturan, sanksi, hukuman, pengembangan. Yang ketujuh, terdapat hak dan kewajiban para karyawan. Yang kedelapan, menjadi pedoman kejelasan tugas pendorong semangat karyawan. Yang terakhir, dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik. D. Recruitment. Proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Pengertian rekrutmen menurut Mardianto tahun 2014, rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memilih kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, metode rekrutmen karyawan. A. Metode rekrutmen tertutup. Dilakukan dengan mencari calon karyawan dari internal perusahaan. Yang B. Metode rekrutmen terbuka. Diperlukan perusahaan pada saat ekspansi bisnis karena kebutuhan tenaga kerja yang meningkat. Sumber rekrutmen eksternal. Yang pertama, iklan lowongan kerja. Yang kedua, rekomendasi internal perusahaan.
Yang ketiga, lembaga pemerintah. Yang keempat, perusahaan penyedia jasa rekrutmen karyawan. Yang terakhir, lembaga pendidikan. Proses rekrutmen karyawan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. Yang kedua, publikasikan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, review lamaran yang sudah masuk. Yang keempat, wawancara kandidat yang berkompeten. Yang kelima, memilih kandidat karyawan yang berkualitas. Yang keenam, negosiasi gaji dan tanggal mulai kerja. Dan yang terakhir, menyambut karyawan baru. Yang seleksi. Suatu proses pemilihan dan penentuan pelamar pekerjaan yang terdiri dari beberapa langkah spesifik untuk mengisi jabatan yang tersedia dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pelamar yang terjaring sehingga memenuhi kriteria yang ditentukan oleh instansi atau perusahaan. Pengertian seleksi menurut Hasibuan tahun 2011. Seleksi karyawan adalah suatu kegiatan pemilihan yang menentukan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Dan ada juga menurut Siagan tahun 2015, seleksi karyawan adalah berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima atau tidak diterima. Tujuan seleksi karyawan. Yang pertama, membantu organisasi membuat laporan keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik tertentu. Yang kedua, memastikan calon pekerja yang ditawarkan layak bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, terdapat penyempitan bidang calon bekerja yang dibutuhkan. Aspek-aspek seleksi karyawan itu yang pertama, keabsahan, yang kedua, kehandalan, yang ketiga, biaya, yang keempat, kemudahan pelaksanaan. Menurut Ardana tahun 2011, kriteria karyawan itu seperti yang pertama, seleksi berpedoman pada analisis jabatan. Yang kedua, seleksi harus selektif dan efisien. Yang ketiga, seleksi berpedoman pada perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan berlalu. Yang kelima, seleksi harus dilaksanakan objektif dan jujur. Yang F, fungsi-fungsi pengembangan tenaga kerja. Pengertian pengembangan tenaga kerja itu yang pertama, tenaga kerja. Individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, tenaga ahli. Individu yang memiliki suatu keahlian khusus sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, pemimpin, berfungsi untuk memimpin jalannya perusahaan. Yang keempat, pengusaha, individu yang mampu mengembangkan usahanya. Yang kelima, produsen, individu yang menghasilkan barang. Dan yang terakhir, konsumen, individu memakai dari barang yang diproduksinya. Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan agar bisa menaikkan produktivitas perusahaan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia itu yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Yang kedua, mengurangi kerusakan produk. Dan yang ketiga, memastikan semua pekerjaan efisien. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang kelima, menciptakan moral karyawan manusia. Yang keenam atau yang terakhir, menaikkan balas jasa. Metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan atau training. Yang kedua, magang. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, rotasi kerja. Yang kelima, studi banding. Yang keenam, uji kompetensi. Yang ketujuh, coaching. Yang kedelapan, outbound. Fungsi pengembangan sumber daya manusia. Menurut Sudrajat Cahyono tahun 2015, yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja itu mencakup kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik tentang kualitasnya dan kuantitasnya. Yang kedua, fungsi pemeliharaan tenaga kerja itu mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan mampu memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga para pekerja dapat dengan tenang bekerja dan konsentrasi. Dan yang
ketiga, fungsi pemutus kerja. Dikenal dengan PHK dilakukan pada karyawan yang tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Mungkin hanya itu penjelasan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.